Menanggapi yang tadi saja baru dijatuhi vonis kepada Harvey Moise 6,5 bulan dan denda senilai 211 miliar. Tapi saat dijatuhkan vonis lebih kan ekspresi seseorang biasanya kaget gitu ya Bu, atau seperti apa. Namun untuk Harvey Moise ini jauh lebih tenang, atau memang dia sudah mengetahui Bu vonis itu akan jatuh kepada dia lebih ringan. Jadi kalau kita lihat bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi suatu vonis, itu banyak tergantung pada kepribadian orang itu. Ada orang yang kepribadian yang tenang, dia cenderung juga menerima putusan dengan tenang. Ada yang kepribadian yang agresif, walaupun dia tidak memperlihatkan agresinya, tapi kelihatan mimik mukanya sebagai seorang yang berubah menjadi agresif. Jadi yang lebih menentukan adalah apa kebiasaan dalam kepribadian, dan apa ekspektasinya. Apakah ini sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan tenang. Dibandingkan dengan jauh di atas, maka dia tetap akan stres. Lalu kalau bisa di bawah, maka dia akan gembira. Jadi yang menentukan ekspektasi pribadi. Dia beranggapan bakal berapa tahun. Bu, tapi saat pembacaan vonis pun vonis dibacakan lebih ke tertunduk. Itu artinya dia lebih menutupi rasa malu, atau memang udah siap sih Bu dengan segala keputusan yang diberikan nantinya? Kita bandingkan sekarang ya, orang divonis sekarang akan lebih takut daripada vonis dulu. Kalau dulu sekali orang stres kalau divonis. Sebelum divonis dia sudah stres. Setelah itu orang ketawa walaupun divonis tinggi. Tapi sekarang orang mulai takut juga kalau dia divonis, karena takut bahwa hukuman harus betul-betul dijalankan. Nah, hari ini pun juga Sandra Dewi tidak hadir Bu. Sebagai seorang istri, saat suami hari ini dibacakan untuk putusan vonis sendiri, sikap Sandra Dewi memang sudah tepat belum sih Ibu dengan dia hanya menunggu di rumah tahu kabar dari kuasa hukum? Tinggal apa alasan dia? Karena dia sendiri dulu juga tidak terlalu mau untuk diekspos. Dan sekarang mungkin ini baru kemungkinan, mungkin dia juga takut untuk dikerumuni wartawan dan akhirnya harus memberikan pendapat. Nah, si Harvey ini juga kuasa hukumnya bilang tidak langsung mengiyakan dengan hasil putusan tersebut Bu, karena masih ada waktu untuk 7 hari berpikir untuk banding gitu. Sebenarnya harusnya Harvey dengan yang sudah merugikan negara dan orang juga udah geram, menurut netizen hukuman itu nggak setimpal gitu Bu. Terima aja atau memang masih tetap sebagai warga negara dia punya hak untuk membela diri, atau seperti apa sih Bu? Sebetulnya itu hak tiap warga negara. Tapi sekarang tinggal orangnya. Apakah akan berspekulasi? Jika dia berspekulasi dan menganggap akan lebih ringan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau dia beranggapan tidak mungkin lebih ringan, maka dia tidak akan lakukan. Itu logika umum yang ada pada orang yang sedang menghadapi kemungkinan naik banding atau tidak. Harvey sendiri tidak mengakui perbuatannya, karena waktu itu kan dia membacakan seperti kayak pledoi, katanya anak-anak papa bukan koruptor. Dia sih tidak mengakui, padahal kan ada bukti. Menurut Ibu itu seperti apa sih? Kalau tidak mengakui pada saat awal, itu terjadi pada hampir semua orang yang melakukan kesalahan. Jarang sekali orang yang langsung mengiyakan. Jadi itu sifat, kita ikuti sifat orang saat ini. Saat ini orang cenderung untuk lebih baik tidak mengaku dulu, karena kalau mengaku dulu sudah divonis duluan. Nah, menurut Ibu, Indonesia itu kan salah satu negara yang paling korup di dunia. Seperti apa sih Bu itu dampak psikologi sosial dari tindakan korupsi bagi masyarakat sendiri? Kita bayangkan, karena banyaknya koruptor, maka semua pajak harus dinaikkan, subsidi diturunkan. Jadi lalu harga-harga juga terpaksa harus naik. Jadi terlalu banyak
yang menjadi beban masyarakat. Kita lihat PHK. Kenapa sampai PHK? Apakah bukan karena keuntungan perusahaan terlalu kecil? Dan kenapa terlalu kecil? Apa tidak ada hubungannya dengan koruptor? Jadi semua itu terkait dengan korupsi yang terlalu besar. Negara jadi miskin. Karena negara jadi miskin, siapa harus dimiskinkan? Harus menanggung kemiskinan ini. Kan umumnya yang menanggung bukan orang golongan atas, karena negaranya negara yang banyak koruptornya, tapi justru orang-orang kecil yang harus menanggung korupsi dari orang-orang ini. Nah, Bu, dengan demikian itu bisa dijadikan tingginya pengangguran dan tingkat stres masyarakat Indonesia. Karena itu kan ya contohnya dengan banyaknya korupsi, baik orang yang depresi, jadi emosional, bahkan baik yang tindakan bunuh diri dan sebagainya. Jadi memang akibat suatu kemiskinan, apalagi kemiskinan itu tidak merata, itu membuat orang sangat kesal, dan apalagi kalau tahu gara-gara koruptor yang terlalu besar, maka kekesalan tapi tidak bisa memprotes, itu memudahkan orang untuk putus asa dan akhirnya bunuh diri atau membunuh atau narkoba, jadi hal-hal negatif. Atau kadang-kadang mereka juga melakukan pinjaman online untuk mengatasinya, kadang-kadang juga ikut judi karena sudah putus asa. Jadi banyak hal negatif, sifat-sifat negatif dari manusia yang bisa keluar dengan adanya koruptor yang terlalu banyak. Bu, dari kasus korupsi seperti ini biasanya impactnya keluarga bisa kena juga nggak sih Bu, gangguan psikologis karena tahu kerabat atau keluarganya ini akan ditahan sesuai dengan hukuman yang berlaku gitu, terus termasuk dengan harta yang akan disita? Keluarga juga terpengaruh, tapi sampai seberapa jauh keluarga merupakan ya risiko dari suatu perbuatan, risiko dari perbuatan orang tuanya. Kan tidak mungkin kita bebaskan orang tua karena kasihan anak. Kan kita hukum orang tua bahwa anak itu ikut terbawa, yaitu risiko yang terjadi, dan itu otomatis akan terjadi. Terus netizen juga pertanyaan ini Bu, apa iya ketika hartanya disita semua mereka akan miskin? Kayaknya nggak mungkin, karena pasti punya safety uang yang disimpan di bank asing gitu. Ya, jadi memang itu jadi salah satu tanda tanya. Kalau kita ikuti dulu, maka banyak sekali harta yang tidak ikut disita oleh negara. Tapi sekarang kita kan belum tahu. Siapa tahu dengan pemerintahan sekarang yang jelas adalah sita yang diminta itu jauh lebih daripada dulu. Jadi mungkin saja sebagian besar hartanya tetap diminta kembali. Kalau dulu ya disisakan, tinggal kompromi berapa yang disisakan. Kalau sekarang berbeda, dan ini yang bisa membuat efek jerah. Tapi Bu, berita hari ini yang keluar dengan vonis 6,5 tahun dan denda 211 miliar, menurut Ibu sudah pas atau belum sibuk kepada Harvey yang sudah merugikan negara? Sebenarnya kita lihat berapa yang dirugikan, kerugian itu harus dibayar kembali, dan yang mengetahui kebenarannya adalah yang mengusut. Jadi yang mengusut itu yang tahu. Tapi kalau kita lihat situasi sekarang, kelihatannya lebih ke arah objektif daripada dulu-dulu.